Ada apa dengan gerakan 17+8 tuntutan rakyat? Di akhir Agustus 2025, timeline di sosial media sempat ramai dengan warna pink dan hijau, di mana itu menjadi warna gerakan 17+8 tuntutan rakyat. Cuma pertanyaan sekarang, kenapa gerakan 17+8 tuntutan rakyat ini kok tiba-tiba padam? Hilang begitu saja momentumnya. Kok nggak kayak revolusi di Nepal 2025 yang sanggup memaksa Perdana Menteri mereka turun? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang salah? Mari kita bedah bareng-bareng di episode kali ini. Sebagai konteks, buat lu yang mungkin nih nggak tahu apa itu 17+8 tuntutan rakyat, gua akan coba menjelaskan sesimpel mungkin, dan mungkin juga buat lu yang udah tahu tapi lupa-lupa gitu ya, gue akan coba callback biar lu ingat lagi. Jadi gini, kenapa namanya 17+8? Karena ini diambil dari hari kemerdekaan, yaitu 17 Agustus. Jadi ini bukan jumlah orangnya, karena ternyata setelah gue coba lihat-lihat ada yang salah tangkep gitu, mengira ini adalah jumlah orang. Bukan, ini diambil berdasarkan dari tanggal dan bulan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini muncul setelah ada diskusi online yang difasilitasi oleh beberapa influencer, seperti ada Jerome Pauline, lalu juga ada Salsa Erwina, dan beberapa orang yang terlibat diskusi online tersebut. Yang konon mereka mengumpulkan aspirasi lebih dari 200 organisasi, lalu juga ada gerakan buruh dan petisi reformasi Indonesia. Di dalamnya ada 17 tuntutan jangka pendek dan ada 8 tuntutan jangka panjang. Untuk yang tuntutan jangka pendek ini tenggat waktunya tuh 5 September 2025. Which is ketika 17+8 ini dikeluarin itu waktunya 7 hari dan diarahkan ke Presiden Prabowo, ke DPR, lalu ke kepolisian dan juga TNI. Nah, kalau lu ingat, untuk Presiden Prabowo waktu itu tuntutannya adalah menarik TNI dari pengamanan sipil, menghentikan kriminalisasi demonstran, dan membentuk tim investigasi independen untuk kematian Afan Kurniawan dan beberapa orang yang meninggal di kejadian demonstrasi yang berujung ricuh tersebut. Lalu kepada DPR meminta pembatalan kenaikan tunjangan, khususnya tunjangan rumah, lalu juga transparansi anggaran, serta pemeriksaan anggota DPR yang bermasalah. Untuk polisi diminta untuk membebaskan demonstran yang ditangkap dan menghentikan kekerasan terhadap demonstran. Lalu terakhir untuk TNI diminta untuk kembali ke barak. Nah, itu yang 17 tuntutan jangka pendek. Yang 8 tuntutan jangka panjang ini tenggat waktunya tuh 31 Agustus 2026. Jadi ada 1 tahun. Poin-poinnya nih ya kurang lebih meliputi reformasi DPR, reformasi partai, pajak, pengesahan RUU perampasan aset, revisi Undang-Undang Polri, revisi Undang-Undang TNI, memperkuat Komnas HAM, meninjau ulang kebijakan ekonomi seperti UU Cipta Kerja. Jadi intinya, tuntutan-tuntutan yang ada di dalam 17+8 ini adalah tuntutan yang ambisius, malah gue bisa bilang super ambisius, yang menyentuh hampir semua lembaga tinggi negara. Oke, sekali lagi, kalau melihat apa yang ada di dalam tuntutan 17+8 itu, gue pribadi, gue bilang isinya bagus, baik. Bisa dibilang itu cukup mewakili apa-apa saja keresahan yang dialami oleh kebanyakan masyarakat. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa 17+8 tuntutan rakyat ini menjadi melempem, rontok begitu aja? Kenapa momentumnya hilang begitu saja? Ini gue coba compile berdasarkan point of view gue. Gue bisa aja salah, disclaimer nih ya, gue bisa aja salah. Tapi ini poin-poin yang mau gue sampaikan, kemungkinan adalah penyebab-penyebab kenapa 17+8 ini melempem. Yang pertama adalah target-targetnya kelewat banyak. Sedangkan tenggatnya terlalu pendek.
terutama yang 17. Walau ada konsesi terjadi, seperti DPR yang menghentikan pemberian tunjangan rumah, lalu juga ada moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, memotong fasilitas listrik, telepon, transportasi, lalu juga membekukan hak keuangan anggota DPR yang dinonaktifkan, serta melibatkan MKD untuk menindak anggota DPR yang bermasalah. Cuma untuk tuntutan-tuntutan yang lain, karena gini, ini tuntutannya ke lintas lembaga, nggak cuma untuk satu lembaga doang. Dan harusnya kita juga tahu lah ya, birokrasi, komunikasi antar lembaga ini kurang luwes. Sehingga waktu 7 hari itu menurut gua sangat sulit untuk mereka capai dari target-target yang ada di dalam 17+8 itu. Dan seperti yang kita lihat setelah tanggal tenggat waktunya lewat, ya udah kayak lewat aja gitu. Tidak ada pressure yang sama seperti ketika akhir Agustus kemarin sampai 17+8 ini muncul. Tapi ya udah lewat aja. Seperti oke, life goes on, business as usual, semua kembali ke kehidupannya masing-masing, kesibukannya masing-masing. Udah. Dan gua rasa yang dituntut pun, pihak-pihak yang dituntut pun juga melihatnya, oke, kayaknya udah reda nih, ya udahlah. Nah, lalu poin berikutnya adalah, ini yang menurut gua krusial. Gerakan ini diinisiasi, dipimpin oleh beberapa influencer. Keuntungan dari gerakan yang dipimpin oleh influencer, yang pertama adalah cepat viral. Reach-nya udah pasti luas. Nah, cuma ada kekurangannya. Kekurangannya justru ada di influencer itu sendiri. Gini, buat sebagian orang, influencer adalah sebuah profesi. Ada orang-orang yang berlomba-lomba pengen menjadi influencer. Tentu saja tujuannya adalah selain mendapatkan uang atau penghasilan, dan juga mendapatkan fame, kepopuleran. Which is not wrong. Nggak salah. Tapi permasalahannya, ada sebagian orang juga yang merasa stigma dari influencer ini negatif. Kenapa negatif? Karena sebagian orang ini punya pemikiran influencer itu adalah orang-orang yang cuma pengen mencari atensi doang, mencari engagement doang, riding the wave, dengan segala dinamika, dengan segala keriuhan, atau bahkan kericuhan yang, come on, kita pengguna sosial media pasti setiap hari ada aja kericuhan yang ya nggak ada habisnya. Karena stigma itu menempel ketika ada sebuah pergerakan dan itu diinisiasi oleh influencer, ada pertentangan dari sebagian besar orang-orang ini untuk tidak mau atau tidak mengakui 17+8 tuntutan rakyat itu adalah mewakili dari perjuangan yang memang pengen diperjuangkan ketika akhir Agustus kemarin. Jadinya, ada orang-orang yang akhirnya juga ingin menyampaikan opini mereka, gagasan atau ide mereka yang versi dari mereka masing-masing. Sehingga akhirnya terjadi adu siapa yang lebih benar, siapa yang paling benar. Gagasan gua atau gagasan 17+8, atau ada gagasan yang lain. Bahkan ada yang adu warna. Kan kalau 17+8 warnanya pink dan hijau, ada yang mencoba menggunakan warnanya sendiri, warna masing-masing. Ya walaupun mungkin nggak semasif 17+8 warna pink hijau itu. Tapi itu yang terjadi. Akhirnya terjadi debat, terjadi konflik horizontal. Jadinya nih menjadi akuisme. Aku yang harus disorot, aku yang harus mendapatkan spotlight, aku yang lebih benar, aku yang paling benar. Padahal esensinya, tujuan besarnya sama. Kritik keras kepada pemerintahan sekarang, baik itu di eksekutif maupun legislatif. Cuma karena merasa enggak terwakili gagasan versi dia, atau mungkin juga merasa enggak masuk ke dalam circle yang pertama kali atau yang paling rame mencetuskan ide, mereka merasa nggak dianggap. Akhirnya sekarang ya saling gontok-gontokan aja. Contoh yang menurut gua akhirnya jadi nggak produktif, salah satunya adalah seperti Ferry Irwandi, dan Gusti Ayu. Masing-masing akhirnya punya sudut pandangnya sendiri.
Tapi karena ada perbedaan sudut pandang, akhirnya menjadi perselisihan. Gue jujur nggak tahu siapa yang mulai duluan, tapi kalau yang gue lihat dan juga terakhir gue sempet nonton podcastnya Densu, sepertinya memang Gusti Ayu yang merespon terhadap postingan-postingannya Ferry. Ada ketidaksetujuan di situ, sehingga Ferry pun juga akhirnya merespon. Yang akhirnya ya jadi saling debat mempertahankan opininya masing-masing. Jadi perang narasi ini. Dan akhirnya atensi publik yang tadinya untuk mengawal isi 17 plus 8 atau mungkin versi-versi yang lain, tapi kan tujuan besarnya sekali lagi adalah supaya ada perubahan, ada perbaikan di pemerintahan, itu akhirnya jadi hilang. Berantem sendiri akhirnya masing-masing. Itu yang sebenarnya gua sesalkan sih. Momentumnya itu jadi hilang. Dan untuk mendapatkan momentum itu kembali susah banget. Ini ibarat kalau lu main bola, lu udah dapat peluang dan kalau lu tembak itu bola kemungkinan besar gol, tapi nggak lu golin. Entah lu mungkin out, lu bolanya direbut lawan, atau malah lu nggak menembak, lu malah oper balik. Nah, untuk mendapatkan momentum kembali seperti tadi itu, peluang tadi itu, of course harus ada lagi usaha balik dari nol kembali. Dan juga faktor lain yaitu siklus media kita. Media kita itu sebenarnya cepat banget peralihan dari satu topik ke topik yang lain. Oke lah, seminggu kemarin di akhir Agustus topiknya tentang demonstrasi. Tapi setelah 17 plus 8 keluar, pemerintah merespon, lalu ada muncul masalah baru, ada berita lain, berita lain, berita lain, berita lain, udah hilang. Akhirnya publik, masyarakat pun move on dari ini. Masih ada sedikit obrolan-obrolan tentang ini, pembahasan tentang ini, tapi ya udah, hilang aja. Lalu permasalahan yang juga masih berkaitan dengan gerakan yang dipimpin oleh influencer ini, oke lah, secara sosial media ramai, tapi kalau hanya ramai di sosial media doang, reach-nya luas, tapi kalau tidak ada usaha untuk terus memfollow up di lapangan, which is di dunia nyatanya nih, yang secara kontinu, kan ini ada yang jangka pendek seminggu, lalu ada yang jangka panjang 1 tahun. Kalau nggak ada yang mau benar-benar serius menindaklanjuti ini, ya udah, pemerintah pun juga gua rasa, kan mereka juga udah tebel muka lah ya, udah kupingnya juga udah tebel, budek gitu malah kadang-kadang. Kalau ada omongan-omongan ya udahlah, masih bisa direspon, bisa di-counter, jadi saling counter narasi. Tapi tetap butuh orang-orang yang terus memfollow up. Tapi pertanyaannya sekarang adalah siapa? Siapa yang mau terus menjaga momentumnya ketika itu? Yang gue lihat nggak ada sosok-sosok tersebut. Andaikan ada, tentu saja tidak bisa hanya bergantung ada orang tertentu yang di situ. Karena butuh hal-hal lain yang juga krusial. Seperti basis logistiknya nih. Sekuat apa? Mau 1 tahun. Siapa yang memegang rantai komandonya? Tetap aja butuh orang-orang yang mengarahkan. Nggak bisa rame-rame begitu doang. Sulit. Lalu advokasi hukumnya bagaimana? Jadinya ya udah berhenti di aksi rame-rame di sosial media. Bahkan ada orang-orang yang menjadi pencetus dari 17 plus 8 ini, akhirnya karena nggak siap dengan exposure yang didapat, ada yang sampai tutup akun, sempat hilang seminggu, dan banyak lain. Karena nggak siap dengan exposure-nya. Exposure-nya nggak hanya sekedar yang hal-hal atau komentar-komentar positif, tapi komentar-komentar negatif, serangan-serangan, pembunuhan karakter bahkan, itu yang mereka nggak siap. Bisa jadi memang ada kenaifan berpikir kalau gerakan ini akan semua masyarakat Indonesia mendukung dan rame-rame kita jalan bareng. Tapi kenyataannya kan tidak. Nah, lalu kenapa di Nepal kok bisa malah sampai menurunkan rezim Perdana Menteri dan pejabat-pejabatnya? Kalau yang gue lihat di Nepal itu, selain memang masalah utamanya adalah pemerintahan yang udah bobrok, korup, ya sebenarnya mirip-mirip kayak di sini sih. Tapi bedanya gini, pemicu di Nepal itu menjadi besar banget adalah selain faktor utama tadi, juga ada faktor internet itu diblokir.
Ketika internet diblokir, karena pemerintah takut adanya pergerakan masif karena sosial media, akhirnya diblokirlah internet. Dan itu men-trigger terutama Gen Z itu rame-rame melakukan protes. Tapi tuntutan mereka itu simple. Yang pertama, cabut blokir internet, dan yang kedua, pemilu ulang. Udah gitu, lawannya jelas, si Perdana Menteri. Satu nih, lawannya. Dan outputnya tuh juga jelas dan simple. Turunnya Perdana Menteri, dibentuknya pemerintahan interim, lalu menjadwal ulang pemilu. Itu. Sedangkan 17 plus 8 itu terlalu banyak faktor dan terlalu banyak kepentingan-kepentingan yang harus dilakukan dengan tenggat waktu yang singkat. Udah gitu, faktor geografi, faktor juga tipe masyarakatnya itu juga mempengaruhi. Secara luas negara, of course Indonesia jauh lebih luas. Masyarakatnya beraneka ragam, punya kebudayaan berbeda-beda. Itu yang agak susah untuk dipersatukan dengan cepat. Sedangkan Nepal karena negaranya juga lebih kecil dan jumlah penduduknya juga lebih kecil, dalam mengkoordinasi jauh lebih cepat, jauh lebih mudah. Lu bayangin waktu itu mereka memilih Perdana Menteri interim hanya lewat Discord. Karena tujuan mereka tuh jelas dan simple, nggak terlalu banyak. Gue rasa pemerintah di sini juga mengetahui tentang karakter-karakter dari masyarakat. Dan akhirnya faktor-faktor tersebut yang menyebabkan gerakan 17 plus 8 tuntutan rakyat itu jadi melempem kurang dari 2 minggu. Apakah bisa dilanjutkan? Apakah bisa mendapatkan momentumnya lagi? Gue rasa susah. Karena beneran ini udah hilang. Andaikan misalnya mau ada, itu pun gue sekali lagi gue pakai analogi dari bola ya. Mungkin butuh pertandingan berikutnya. Another match. Bukan di pertandingan yang sekarang yang pengen diterusin lebih dari 90 menit. Udah nggak bisa. 90 menit udah lewat. Pertandingan udah berakhir. Butuh pertandingan yang lain. Kalau memang mau ada yang diperjuangkan dan keresahan-keresahannya itu memang dirasakan bersama-sama, tentu saja butuh momentum yang lain. Tapi harapan gue sih, ya boleh lah ya berharap, walaupun mungkin jadi terkesan naif, apa yang kemarin disampaikan tuh benar-benar dilihat, ditinjau, dan akhirnya dikerjakan oleh pemerintah. Karena sebenarnya tanggung jawab terbesar ini ada di pemerintah sekarang harusnya. Kita sih sebagai rakyat yang harus terus mengawal. Yang menurut gua tanpa perlu ada sebuah brandingan dengan nama gerakan atau apapun itu, ya kita bersama-sama masyarakat Indonesia nih ya terus mengawal. Kalau memang ada kebodohan-kebodohan, ada kebobrokan yang dilakukan oleh pemerintah, pejabat, kita terus kawal, kita terus kritik, kita terus suarakan. Sampai memang ada terjadi perubahan yang lebih baik. Oke, itu dari gue. Seperti biasa, kalau lu punya pertanyaan, lu punya cerita, atau lu pengen menyampaikan opini lu, silakan bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.